オルフェノクさんですよね。またオルフェノクがスマートブレインに。草加さんのカイザと俺のデルタがあれば。乾のやつ裏切りやがった。匠は信じてたじゃない。やっぱりあなたと一緒に戦う方が楽しい。邪魔なんだ。変身。Hello Brovers, udah lama nih kita nggak bikin segmen breakdown. Bedanya kali ini, segmen breakdown dan nobar akan gue satukan khusus untuk konten ini dikarenakan ada elemen nobarnya juga yang jelas nostalgia banget ya. Vice kembali cuy, gila lo ya. Masa kecil kita semua cuy, nggak tahu sih kalian yang nonton umurnya berapa, cuman bagi gue ini masa kecil gue banget gitu cuy. Dari gue bocil sampai sekarang punya bocil, ada lagi nih si Dude. Terus tentunya karena film kelanjutan kisah mereka ini baru saja merilis teaser pertamanya, kayaknya cocok untuk kita bahas nih. Apalagi banyak sekali misteri hingga kisi-kisi yang berusaha disampaikan pada teasernya kali ini. Yang jelas teasernya tuh mengarah ke bagaimana filmnya nanti. Seperti biasa, yang suka tokusatsu bisa di subscribe channel ini karena ya campur sari cuy isinya. Ada segmen alur, ada segmen nobar tokusatsu, ada segmen breakdown, hingga segmen podcast. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia, breakdown teaser Kamen Rider 555 Paradise Regain. And welcome back to Cliponex Nobar. Oke, scene pertama kita diperlihatkan sebuah konfrontasi yang skalanya tuh cukup besar gitu ya cuy. Dan lokasinya di sebuah tempat kayak semacam gor gitu mungkin ya. Cuman letaknya tuh di luar gitu konfrontasinya. Di situ konfrontasi terjadi antara Riot Troopers dan para Orpono yang tersisa. Ya, ternyata di timeline ini Orpono masih tersisa cuy. Dan mereka berusaha dimusnahkan oleh perusahaan Smart Brain. Jadi bisa dibilang Riot Troopers ini jadi kayak semacam polisi gitu ya, atau kepolisian Smart Brain gitu. Tak lama dari konfrontasi itu muncullah sosok wanita misterius yang bernama Reina Kurumi, diperankan oleh Rumika Fukuda. Nah, sosok Reina sendiri berada dalam naungan Smart Brain ya cuy, dimana ia ternyata merupakan rider wanita bernama Muse. Teknologi belt yang digunakan oleh pihak Smart Brain pun sudah jauh lebih maju dan lebih canggih dari sebelumnya, dimana belt mereka sekarang udah bukan pakai HP lipat lagi ya cuy, tapi ya sesuai zaman sekarang aja, HP touchscreen gitu. Terjadi tuh pertarungan antara Kamen Rider Muse dengan para Orpono yang ada di sekitar situ. Untuk Kamen Rider Muse sendiri, senjatanya itu kayak semacam dagger gitu yang dia simpan di bagian armor bahu tangannya gitu. Tentu saja dagger itu punya kelebihan yang nanti akan kalian lihat ya, ada sini ya pokoknya. Nah, di sini tuh gue ada teori sedikit karena setelah gue tonton berkali-kali, kayaknya nih di sini Riot Troopers yang mulai duluan gitu loh. Maksud gue tuh Riot Troopers yang tiba-tiba muncul dan berusaha untuk membunuh para Orpono ini gitu ya. Yang dimana sebenarnya Orpono ini kan nggak semuanya jahat gitu. Nah, tapi si Riot Troopers ini berusaha untuk membasmi semuanya rata pokoknya. Kemudian kita juga diperlihatkan tokoh baru bernama Jotaro. Dia ini adalah keponakannya Keitaro. Masih belum jelas apakah Keitaro akan hadir juga atau tidak. Gue sih nggak masalah ya, soalnya kan bukan karakter yang penting-penting banget gitu ya. Kemudian kita diperlihatkan scene atau adegan yang bikin rame nih, yaitu Masato Kusaka kembali cuy. Pertanyaannya ini, how this dude still alive boy? Kalau film ini berada di universe serial Kamen Rider Vice, Masato udah mati gitu. Sedangkan pada alternate version Paradise Lost, dia kan juga udah modar boy. Nah, ini si Masato secara terang-terangan loh diperlihatkan gitu oleh pihak studio. Berarti kan ada something yang sepertinya membuat Masato ini akhirnya hidup lagi atau dihidupkan lagi. Entah dia dihidupkan lagi namun tidak sebagai manusia gitu, melainkan sebagai Orpono, bisa jadi loh. Dan seperti yang kalian tahu ya, Masato Kusaka ini adalah salah satu rider terbaik setelah Vice, karena bukan sekedar beltnya aja yang OP, tapi sosok Masato sendiri memang punya ahli berpedang yang sangat hebat.
Kemungkinannya sih 2 nih ya yang gue dapet. Jika benar film ini berada di universe utama Vice yang serial, berarti Masato dihidupkan lagi. Namun jika bukan atau berada di universe alternatif lagi, ya udah berarti mungkin di universe ini Masato masih hidup. Jadi itu alasannya ya mengapa Masato di film ini masih hidup ya, antara 2 itu. Ini terjadi di universe alternatif atau memang dihidupin lagi aja gitu nanti. Kelanjutannya gimana kita nggak tahu. Kemudian terdapat sebuah adegan di mana tokoh utama kita yaitu Takumi Inui menghilang entah kemana, dan kemungkinan besarnya setelah itu terjadi time jump ke timeline cerita utama film ini nantinya. Pokoknya penjelasan video gue ini bener-bener kayak gimana ya, kayak berhubungan semua gitu cuy. Asli dah kayak puzzle yang semakin lama semakin tersusun aja gitu. Kemudian kita diperlihatkan sosok pengguna belt Delta yang dimana orang itu bernama Hisao. Nah ternyata sosok Hisao sendiri adalah Orpono Mosquito. Nah sosok Hisao ini kuat diduga merupakan kubunya si Kusaka, yang dimana kubu mereka ini adalah pelindung Orpono. Jadi kayak terbalik gitu ya guys ya. Nah si Delta dan Kaiksa ini akhirnya tag team melawan Riot Troopers, yang kemungkinan besarnya Riot Troopers ini berusaha untuk membasmi seluruh Orpono, yang padahal sebenarnya nggak semua Orpono itu jahat gitu. Nah hal itu akhirnya dicegah oleh mereka berdua nih, si Delta dan Kaiksa. Baru deh sosok main karakter sekaligus sosok yang katanya sih bakal dijadiin villain di film ini, yaitu Takumi Inui. Ya bener, Takumi Inui resmi berada dalam naungan Smart Brain. Dan tidak hanya itu, dia bahkan bekerja sama dengan Reina Kurumi yang merupakan Kamen Rider Muse. Gak tanggung-tanggung cuy, Takumi bahkan tidak segan-segan untuk menyerang teman-temannya sendiri. Bisa kita lihat pada adegan berikutnya setelah Takumi berubah jadi Vice yang bentuk form barunya itu yang next. Ia terlihat menyerang Kaido atau Snake Orpono. Di sini juga kita bisa lihat dia pakai photon breaker-nya cuy. Jadi full device-nya Vice kayaknya bakal ada upgrade besar. Cuman belum diperlihatkan aja di trailernya. Mungkin nanti ada form baru dari Excel Mode dan juga Blaster Mode. Berlanjut pada konfrontasi antara dua kubu ini nih. Smart Brain yaitu Vice dan Muse, serta kubu Orpono yaitu Delta dan Kaisa. Di sini Kaiksa atau Kusaka jelas tidak tahu menahu mengapa Takumi ini malah berkhianat kepada temannya. Dan ini mungkin berkaitan tentang Kusaka yang dihidupkan kembali loh. Namun saat Kusaka dihidupkan kembali itu, Takumi udah nggak ada di kubu mereka atau udah menghilang lah. Karena kan tadi ada adegannya ya, si Takumi itu cabut gitu entah kemana, menghilang lah. Kemudian terdapat adegan Mari yang ternyata bertemu dengan Takumi di malam hari. Di situ Mari berusaha untuk menyadarkan Takumi, akan tetapi Takumi tetap dalam pendiriannya untuk berada dalam naungan Smart Brain. Kayaknya lagi musim ya main karakter jadi villain anjir. Kemudian terdapat beberapa adegan dari Mari dan Takumi yang sama-sama merenungkan niat mereka. Karena ini jadi abu-abu cuy, belum tentu Smart Brain-nya itu jahat loh. Siapa tahu Smart Brain itu sekarang baik, namun mungkin caranya aja yang salah. Sedangkan Orpono bukan berarti baik juga bos. Jadi nanti bakalan ada nih sudut pandang dari Takumi, karena ada adegan dimana Takumi kayak menyesali sesuatu, tapi ini jelas ya timelinenya kayaknya sebelum dia gabung ke Smart Brain, karena baju yang dia kenakannya itu masih sama seperti adegan Takumi yang pergi dari kelompoknya. Baru deh kita diperlihatkan Takumi yang kini berada dalam Smart Brain dan bertugas bersama Reina Kurumi. Aing lamun jadi Takumi ge hayu weh hadapi 100 Orpono gitu, nggak apa-apa asalkan sama si Reina ini. Nah baru deh diperlihatkan kemampuan dari daggernya si Kamen Rider Muse yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah ternyata di lokasi ini Kusaka akhirnya datang dan berhadapan dengan Takumi dan Reina. Akan tetapi ternyata dalam form barunya cuy, yaitu Next Kaiksa. Yoi, Kusaka juga punya form baru cuy. Bentuknya mirip seperti Vice di bagian dadanya gitu ya. Cuman jika kalian perhatikan beltnya Kusaka, kalian akan sadar kalau sepertinya
belt Kusaka mengalami upgrade tapi bukan dirancang oleh Smart Brain, melainkan hasil modifikasi dari Kusaka sendiri karena bagian sabuknya itu masih kayak pakai device yang lama gitu. Jadi hanya device handphonenya saja yang berubah jadi touchscreen. Yang tentu saja modifikasi ini melahirkan form baru yaitu Next Kaisa. Kemudian kita diperlihatkan Smart Lady yang baru cuy. Setelah semua surprise itu, ternyata di akhir ada adegan kunciannya cuy, dimana kita diperlihatkan sosok presidir baru dari perusahaan Smart Brain yang ternyata dia adalah Kitazaki atau Dragon Orpono. Kitazaki sendiri merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan Delta Device cuy. Dan asal kalian tahu ya, doi ini overpowernya bukan main cuy. Kalau udah megang Delta tuh waduh, udah nggak ada yang bisa lawan, susah banget pokoknya. Nah, ada kemungkinan sosok Kitazaki ini tidak sepenuhnya jahat. Pasti ada alasan mengapa ia melakukan semua ini dong. Pasti akan ada kayak gitunya cuy, karena ya balik lagi. Di sini kan filmnya ngambil tema main karakter yang kayaknya bakal dijadiin villain. Yang dimana kita nanti pasti bakal dikasih lihat sudut pandang dari seorang villain yang membuat kita yang tadinya benci sama villain, jadi kok cinta gitu. Intinya gitulah pokoknya. Template ini udah dipakai pada berbagai macam proyek film yang lainnya ya. Terus ada adegan di mana Takumi dalam wujud Orpono sedang dikeroyok oleh Riot Troopers. Disinilah ada dua kemungkinan. Ini terjadi sebelum Takumi gabung ke Smart Brain, atau justru Takumi di sini sadar dan tidak berpihak ke Smart Brain lagi. Namun aksinya itu ada resikonya tentunya kan. Belt Next Vice-nya itu tentu bakal ditarik cuy sama Smart Brain. Makanya di sini ia hanya mengandalkan kekuatan Orpono-nya saja. Adegan trailer ditutup dengan Takumi yang kembali ditemui oleh Mari, dan kita diperlihatkan Takumi melakukan henshin di lokasi di mana Kaixa sudah menggunakan form barunya. Nah ini kayaknya bakal duel nih cuy, mereka berdua. Nah, hal baru yang kita dapat dari trailer ini adalah pertama, untuk saat ini Takumi kita teorikan sebagai villain sementara. Kemudian ada Kusaka yang sepertinya memang dia ini dihidupin lagi, makanya bisa kembali. Terus juga upgrade Kaixa sepertinya bukan dari Smart Brain ya, karena Kaixa sejatinya masih menggunakan belt yang sama, namun dimodifikasi oleh Kusaka atau siapapun itu nanti hingga melahirkan form baru. Kemudian ada Kamen Rider baru yang bernama Muse, di mana sosok Reina ini kemungkinan besarnya kayaknya ada perasaan nih ke Takumi, dan Takumi sendiri sepertinya menanggapi cintanya si Reina. Sedangkan Mari justru akhirnya luluh nih dengan Kusaka karena Takumi kan berkhianat ya cuy di sini. Untuk Delta sendiri digunakan oleh Hisao yang merupakan Orpono dari sosok Mosquito. Masih belum jelas apakah Delta akan mendapat next form atau tidak. Namun kuat kemungkinannya ya iya ya cuy. Delta akan dapat next form juga, mengingat Kaixa baru saja di-upgrade secara handmade atau secara praktikal gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin Delta akan mendapat upgrade praktikal juga nantinya. Kayaknya bakal banyak surprise lagi sih, kayak form Excel mode dalam bentuk Next, terus ada Blaster mode dalam bentuk Next juga, dan beberapa surprise lainnya. Yang terakhir, Kusaka dan Kitazaki sepertinya berhubungan. Mereka berdua seharusnya kan sudah mati ya cuy, namun kini mereka ini hidup lagi. Kuat kemungkinannya mereka ini memang dihidupkan kembali, namun dengan konsekuensi. Contoh misalkan ya, Kusaka justru sangat peduli dengan Orpono. Bisa jadi Kusaka seperti itu karena dia ini dihidupkan lagi namun dalam bentuk Orpono cuy. Makanya dia merasa relate dengan apa yang ia alami. Sedangkan Kitazaki sendiri masih misterius bagaimana ia bisa hidup kembali. Itu semua akan terjawab nanti setelah beberapa trailernya dirilis lagi ya cuy. Kita bakal breakdown lagi kalau trailernya ada. Untuk saat ini kita hanya bisa berteori dua itu, yaitu ini terjadi di universe alternatif yang dimana ya Kusaka nggak mati di universe ini, intinya gitu. Yang kedua, ini terjadi di universe utama serial Vice, namun Kusaka dihidupkan kembali tapi tidak sebagai manusia, melainkan sebagai Orpono. Nah, Kitazaki pun demikian ya. Ia dihidupkan kembali dan menjadi bos Smart Brain. Keterkaitan ini tentu saja bisa dihubungkan dengan Kusaka yang justru membela mati-matian si
kelompok Orpono ini. Padahal seperti yang kalian tahu nih ya, Kusaka itu kan benci banget sama Orpono cuy. Jelas bisa saja kalau dia dihidupkan kembali namun dalam wujud Orpono, itu artinya dia punya keterkaitan batin aja gitu dengan Orpono lainnya. Makanya dia mau membantu dan rela berkorban demi mereka meskipun ia harus berhadapan dengan Takumi Inui atau Kamen Rider Vice. Kira-kira itu tadi adalah breakdown detail dari teaser Kamen Rider Vice Paradise Regain. Rilisnya bulan Februari 2024 di Jepang. Nggak ada info soal rilis di Indo, tapi semoga aja rilis ya di Indo. Atau kalian bisa tuh bareng-bareng minta Toei rilis di Indo gitu. Karena gue yakin marketnya besar banget gitu ya cuy kalau Kamen Rider Vice. Ya tontonan anak 90-an dulu gitu loh. Kalau gabut ya pasti nontonnya kalau nggak Kuga, Vice, atau enggak ya Kabuto gitu, Agito, ya kan, kayak gitu-gitu. Tontonannya tuh itu dulu zaman dulu cuy. Belum ada Mobile Legend tuh belum ada zaman dulu. Kalau gabut, kalau nggak main bola, ngadu bola, gundu, main poli, nah itu. Mungkin segitu dulu, gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.